Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Salam, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca dalam Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudari, siapa yang tinggal di dalam kita? Jika Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita, maka Dia juga, Roh Kudus itu juga yang akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Saudara-saudari, apa yang Dia bangkitkan? Apa yang Dia bangkitkan di dalam tubuh kita yang fana ini? Yang pertama, Dia membangkitkan kehidupan rohani kita sehingga kita dapat mengatasi dosa. Di dalam keadaan apapun, kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita menang atas apapun pergumulan dosa. Yang kedua, Tuhan menguatkan emosi kita sehingga di dalam keadaan apapun kita tetap bertahan, kita tetap kuat, kita tetap diteguhkan, emosi kita diteguhkan. Di dalam keadaan yang lemah sekalipun, Tuhan menguatkan emosi kita sehingga kita dapat mengatasi, menghadapi apapun situasi dengan berani. Yang ketiga, Tuhan memberi kemampuan kepada tubuh kita untuk melakukan apapun tugas, apapun tanggung jawab, apapun panggilan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita lakukan. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia Tuhan yang dapat melakukan apapun perkara. Jika Roh Tuhan pencipta alam semesta ini tinggal di dalam kita, maka apakah perkara yang dapat menghalang kita untuk melakukan pekerjaan yang telah Tuhan tentukan di dalam diri kita? Yang keempat, saudara-saudari, Tuhan Yesus berjanji apabila Dia datang kelak, barang siapa yang telah mati di dalam Kristus, maka dia akan dibangkitkan. Tubuh yang fana itu akan dibangkitkan. Saudara-saudari, sangat indah apabila kita mengasihi Tuhan. Sangat indah apabila kita bersama-sama dengan Tuhan. Apabila kita menerima Roh Tuhan masuk di dalam hidup kita. Dia bukan sahaja menyertai kita pada waktu kita masih hidup di dunia ini, pada waktu kita masih ada di dunia ini, tetapi Dia juga menjanjikan kehidupan setelah kita mati. Setelah tubuh kita ini mati, Dia menjanjikan kehidupan. Dia berjanji untuk membangkitkan kita apabila Yesus datang kedua kali. Sungguh indah apabila menyadari bahwa hidup kita ini ada tujuan yang kekal, ada tujuan yang pasti. Sementara kita masih hidup di dunia yang sementara ini, kita bersyukur Dia, Roh Tuhan, menyertai kita, menguatkan, memampukan, melindungi, menjaga, dan memberikan kita semua yang terbaik. Saudara-saudari, persoalannya sekarang, siapa yang tinggal di dalam kita? Apakah Roh Tuhan Yesus atau ada kuasa yang lain? Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sangatlah merugikan apabila kita tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat. Sangatlah merugikan apabila bukan Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang kami dengar. Siapa yang tinggal di dalam diri kami?
apakah roh Tuhan ataupun apakah ada kuasa yang lain yang tinggal di dalam diri kami. Pada hari ini kami memutuskan sekali lagi untuk mempersilahkan roh Tuhan untuk tinggal di dalam diri kami, menguasai kami, memerintah kami, menolong kami, menguatkan kami, sehingga sementara kami masih hidup di dunia ini, kami dapat jalani hidup ini dengan berani, dengan kuat, dengan penuh percaya Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa ditinggikan, diagungkan melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kehidupan orang yang percaya Tuhan, ada pengharapan yang ditunggu, ada janji yang ditunggu. Sekalipun suatu ketika nanti apabila tiba waktu Tuhan, sekalipun tubuh kami ini akan mati, Engkau menjanjikan kami akan kehidupan yang kekal. Apabila Yesus datang kali kedua, maka tubuh kami yang fana ini akan dibangkitkan dan memiliki hidup yang kekal bersama Yesus di sorga. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah apabila mengikuti Tuhan. Sungguh indah apabila percaya Tuhan. Sungguh indah apabila hidup kami dikuasai, diperintah oleh roh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.